Shalom, salam sejahtera kepada jemaat Gini Gratia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik itu dalam rumah pribadi maupun di kos, di asrama. Masuk satu renungan firman Tuhan, saya akan memulai dengan doa. Tuhan adalah Maha Besar, ajaib Tuhan, kekal sampai kekal. Anugerah-Mu sangat besar dalam setiap kehidupan kami. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini berbicara tentang pemulihan, dan wahyu atau firman ini datang kepada Salomo untuk menyampaikan pemulihan bagi bangsa Israel. Maka melalui ini dalam Tuhan akan menolong jemaat untuk mengerti lebih baik mengalami pemulihan dalam kehidupan mereka masing-masing daripada sementara takut akan kematian jasmani. Karena ada pengharapan setelah kematian jasmani, ada pengharapan. Maka firman Tuhan ini menguatkan mereka, menolong mereka. Di dalamnya ada hikmah-hikmah penting yang mereka petik, mereka ambil dalam kesempatan itu. Betul, hamba berdoa menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Nah, firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus akan bekerja. Dalam nama Yesus kami membaca firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Baik, kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, jemaat Gratia dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Judul firman Tuhan yang diberikan oleh lembaga Alkitab atau lain di sini adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ayat 11 sampai yang 17 akan baca. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan dengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta berikan mereka negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya, demikian jauh pembaca firman Tuhan, dan saya menjelaskan sedikit latar belakang mengapa firman Allah datang kepada Salomo, di mana pada waktu itu umat Israel mereka keluar dari kebenaran Allah, maka hukuman Allah atas umatnya Israel pada waktu kemerosotan moral atau degradasi moral dan ketidakacuan atau tidak mau tahu dengan kehidupan rohani mereka, dan mereka kompromi dengan dunia adalah mendatangkan kekeringan, kemandulan, dan penyakit sampar. Itu dijelaskan dalam ayat 13. Jadi janji Allah ini pada mulanya diberikan kepada Israel dan juga berlaku untuk umatnya pada setiap zaman. Ada janji pemulihan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat. Jadi siapapun mau ingin dipulihkan keadaannya, dan lebih khusus pada jemaat Gratia yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau mau ingin dipulihkan, maka di dalamnya ada 4 syarat yang ditawarkan. Kalau pemulihan itu akan terjalan setiap kehidupan, maka di dalam Dibkus ayat 14, di situ ada 4 hal yang menjelaskan. Yang pertama, ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi yang pertama dengan topik di sini adalah janji pemulihan negeri atau janji Tuhan untuk memulihkan negeri. Maka hal yang pertama harus diikuti, ditaati. Itu merupakan syarat adalah yang pertama adalah belajar merendahkan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 14 bagian A. Kesombongan iblis melahirkan dosa dan menjadikan dunia ini jahat atau alam semesta ini jatuh ke tangan iblis, atau kesombongan adalah awal kehancuran. Dan bagian ini bagaimana belajar merendahkan diri ditawarkan. Umat Allah harus menyadari kegagalan mereka dan harus bergantung kepada kedaulatan Allah. Situasi ini kepada jemaat Tuhan dikasih tahu, situasi hari ini semua gereja-gereja di dunia, orang sehebat apapun tidak bisa berkutik, takluk, dan mereka tunduk kepada kedaulatan Allah. Karena itu hal yang sangat penting. Karena lewat virus corona ini mendidik dunia, menghancurkan kesombongan. Maka umat Allah harus menyadari kegagalan sebagai manusia punya kekurangan, dan mereka harus bergantung pada kedaulatan Allah. Dan bagian kedua dari poin merendahkan diri yang kedua adalah menunjukkan kesedihan, penyesalan pribadi atas kesalahan dan dosa mereka. Itu harus mengalami. Dan hal yang ketiga adalah memperbarui komitmen mereka untuk melakukan kehendak Allah. Banyak orang untuk komitmen untuk mau ada dalam pelayanan Tuhan, mau setia, tapi banyak beralih dari panggilan, beralih dari setiap yang harus mereka melayani, tapi mereka banyak hanyut dalam dunia ini. Maka harus kembali membuat komitmen untuk mereka ada di jalan Tuhan. Jadi itu poin yang pertama, berdasarkan tema janji pemulihan negeri atau janji Tuhan untuk memulihkan negeri. Maka yang pertama, satu syarat harus ditaati adalah belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Dan bagian yang kedua adalah ayat 14 bagian B. Di situ katakan harus berdoa. Jadi umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepada Allah, memohon kemurahan Tuhan. Jadi dengan adanya virus yang mematikan melanda dunia ini, siapapun orangnya harus memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk minta kemurahan Tuhan, karena virus ini tidak pandang bulu. Allah akan turun tangan. Dalam iman keyakinan jemaat, sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan turun tangan dalam situasi ini. Maka harus sungguh-sungguh berdoa, berlutut di hadapan Bapa, yaitu Bapa di surgawi. Allah berhubungan dengan virus corona, setiap orang harus sungguh-sungguh sadar bahwa mau melumpuhkan kesombongan dunia, mau mematikan kepintaran dunia, mau melumpuhkan hikmat dunia, mau mendidik dunia yang superpower, dunia yang rakus dan tamak, dunia yang bobrok, dunia yang berkuasa, dunia kecanggihan atau teknologi yang bagaikan monster yang mengendalikan dunia, dunia kejahatan, dunia premanisme, dunia perjudian, dunia free sex, dunia haram, dan mengembalikan orang-orang yang tidak tahu rumah, yang selalu hotel dijadikan rumah, orang tidur dalam mobil tidak tahu rumah, nah, orang selalu makan di luar tidak tahu tempat di rumah di mana keluarga ada. Mau mengembalikan semua itu, maka virus ini datang untuk menghancurkan kesombongan, supaya orang akan ada bergantung pada kedaulatan Tuhan. Jadi semua keduniaan yang menantang Allah dan firman-Nya akan menghancurkan oleh virus ini, supaya semua orang akan sadar bahwa Allah itu berkuasa. Jadi tugas saya dengan jemaat Tuhan adalah belajar merendahkan diri, lalu duduk di kaki Tuhan dengan berdoa, berdoa dan berdoa, supaya ada belas kasihan Tuhan yang curahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga adalah ayat 14 bagian C, yaitu di situ katakan mencari wajah Tuhan. Setelah belajar merendahkan diri dan datang ke hadapan Tuhan, baru memohon dengan doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka yang ketiga adalah melangkah yang berikut adalah syarat yang berikut adalah mencari wajah Tuhan. Umat Allah harus dengan tekun berbalik kepada Allah,
dengan segenap hati dan mendapatkan kehadiran Allah, dan bukan hanya sekedar ingin luput atau lolos dari kemalangan. Ini yang sangat berbahaya. Karena sehari-hari selama ini tidak ada virus, orang hanya malas tahu dengan Tuhan. Orang biasa-biasa tidak pernah berdoa. Karena adanya virus, orang sungguh-sungguh di kaki Tuhan, itu bukan, Tuhan tidak bisa ditipu dengan pura-pura. Tetapi kalau memang ini terjadi, maka harus hari ini berkomitmen membangun mesbah keluarga untuk permanen sampai Tuhan Yesus akan datang. Nanti kalau virus ini berhenti, baru akan berhenti lagi untuk taat kepada Tuhan. Itu sangat berbahaya, untuk mendatangkan malapetaka dalam setiap kehidupan kita. Maka ini umat Allah harus tunduk dan betul-betul tekun di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan selagi pintu anugerah masih terbuka. Yesus masih tetap juru selamat, dan setiap saat harus mengundang atau mengetuk pintu hati. Wahyu pasal 3:20. Yesus setiap hari mengetuk pintu hati untuk orang harus datang mencari wajah Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka. Yesus belum menjadi hakim. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 di sana katakan, selagi aku mau menerima permohonan harus datang kepada Tuhan. Maka mari kepada jemaat Tuhan dikasih Tuhan, lewat virus dan keadaan ini Tuhan ingin ditemukan, maka mari pintu anugerah masih terbuka. Maka mari kita dengan berbondong-bondong datang untuk mencari wajah Tuhan. Jangan sampai karena gereja sementara gedungnya ditutup pintunya, jangan sampai ada orang aja sibuk dengan urus virus coronanya, buka-buka HP terus, televisi terus, nanti lupa berdoa. Ini sangat berbahaya, nanti akan malapetaka bisa terjadi dalam setiap rumah tangga. Maka hamba saya sebagai malam menyampaikan pesan penting kepada jemaat bahwa dalam 1 minggu, 1 hari harus ada ibadah, atau kalau boleh setiap saat harus ada doa. Dan saya takutkan adalah jangan sampainya datang ke gereja baru pulang, baru tidak pernah mengadakan ibadah, dan setelah ada kesempatan virus ini jangan sibuk untuk urus melihat berita ini dan itu, dan tidak lupa untuk berdoa, lupa baca firman Tuhan. Maka kembali kepada minta hikmat Tuhan dan mencari wajah Tuhan dengan cara bagaimana. Maka belajar firman Tuhan, berdoa, dan ada diskusi firman Tuhan dalam keluarga. Kesempatan yang sangat bermanfaat lewat virus ini untuk kita bisa di dalamnya ada mengembangkan karakter rohani lewat diskusi-diskusi firman Tuhan. Dan hal yang keempat adalah bagian ayat 14 bagian D terakhir katakan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat dengan cara berbalik dari dosa-dosa khusus pribadi dan semua bentuk penyembahan berhala. Kepada sidang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, dalam situasi hari ini, dalam zaman anugerah ini, kalau kami lihat sejarah di dalam Kejadian, bicara tentang air bah, bicara tentang Sodom Gomora, hari ini memang sangat berbahaya. Virus corona ini membuat orang harus sungguh-sungguh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jangan takut untuk sementara gelisah untuk mengalami kematian secara jasmani, tetapi yang harus diingat adalah setelah kematian pasti ada kebangkitan. Maka setelah itu saya akan kemana? Jadi jangan takut untuk saya akan mati dengan karena virus ini, atau saya akan mati seperti apa, tetapi akan ingat bahwa saya akan mati dalam keadaan apa. Setelah saya akan mati, tubuhnya akan mati, nanti jiwa saya akan kemana. Itu yang sangat mengerikan. Maka kepada sidang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, jemaat Gratia, jangan sibuk untuk diskusi virus corona, tetapi corona memberikan kepada kita ruang yang seluas-luasnya untuk memeriksa kesehatan rohani kita. Karena kematian tubuh tidak akan membawa kebinasaan, maut atau kekal. Karena orang hidup benar di dalam Tuhan pasti setelah mati ada kebangkitan, ada pengharapan. Yohanes 11 ayat 25. Maka ada pengharapan. Jadi jangan takut untuk mati sementara, karena secara manusiawi pasti akan takut untuk karena corona ini. Tapi yang lebih berbahaya adalah setelah seakan tubuhnya akan binasa, jiwa saya akan kemana. Itu menjadi renungan kita. Karena ada kematian yang kekal, ada maut yang sangat berbahaya, yaitu akan kematian kekal, itu kebinasaan kekal sementara menanti. Maka sementara takut untuk sementara virus corona membuat akan takut buat sesuatu, tetapi jangan sampai seperti Kejadian pasal 2 ayat 17 katakan dalam bahasa asli Yunani katakan,
Tuhan Allah berpesan kepada Adam dengan Hawa, kalau kamu akan memakan buah pohon yang di tengah ini, pada saat kamu raba kamu makan, kamu akan mati. Itu artinya bahwa kematian rohani sedang berlangsung. Jadi dalam bahasa asli dikatakan, dalam kematianmu engkau akan mati. Hari ini kepada sidang jemaat yang dikasih saya mau sampaikan satu pesan penting nih, bahwa kita hari ini jelas kita takut karena corona. Tetapi ada dosa dalam kehidupan kita, kita sementara takut untuk bagaimana corona akan mengancam saya, tapi sementara kita tidak sadar kalau ada dosa yang dalam kehidupan kita. Itu sama hal yang Kejadian pasal 2:17. Jadi dalam kematian sebenarnya kita sudah mati secara rohani, maka kita sementara takut untuk bagaimana akan kematian jasmani. Maka di sini katakan, dalam kematianmu engkau akan mati. Soal kematian jasmani, akan kematian tubuh ini hanya tunggu tanggal mainnya, kami tidak tahu kapan waktunya, dalam keadaan seperti apa, atau dengan sakit atau dengan kecelakaan apapun, kami akan mengalami kematian. Tapi celaka kalau orang mati sekalian dengan dalam kematian rohani, yaitu di sini katakan dalam Kejadian pasal 17 dalam bahasa aslinya, dalam kematianmu engkau akan mati. Nah, ini yang sangat waspada. Kalau ada dalam dosa dalam kehidupan, mari belum terlambat di sini menawarkan kita harus tinggalkan jalan-jalan jahat dan kepada Tuhan supaya ada pemulihan terjadi. Maka kematian tubuh pasti terjadi itu kapan saja kita akan mati semua. Tetapi ingat, setelah kematian, kebangkitan ketika Yesus akan datang kedua kali, maka setelah kebangkitan itu, apakah saya yang sudah memiliki hidup yang kekal atau kematian kekal ini menjadi renungan kita pada saat ancaman virus ini. Jadi jangan hanya takut untuk setengah mati, untuk takut karena kematian tubuh, karena corona, tapi kembali merenungkan, ambil hikmahnya. Setelah saya akan mati dalam dosa itu, saya sudah beres dengan Tuhan. Ini menjadi renungan kita. Jadi kepada sidang jemaat Tuhan, jemaat gereja yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, virus corona ini belum kami tahu kapan akan berakhir. Situasi ini akan terus berlarut. Maka sekali lagi pesan terakhir adalah, hari ini kalau saudara Bapak Ibu di rumah, seharusnya harus melakukan ibadah, harus berdoa, harus bermotivasi, sibuk dengan selalu pegang HP, hal yang negatif terus, selalu corona di negara ini sekian jumlah, dan selalu dengan TV menjadi dewa, HP menjadi dewa. Saya mau sampaikan di mimbar ini dengan secara setulus-tulusnya bahwa mulai detik ini sampai seterusnya bahwa berhenti. Kasih kunci untuk hal-hal negatif, karena semua berita itu belum tentu semua benar. Iblis sedang bermain dalam roh ketakutan. Kita membingungkan kalau kita selalu ada di dalam HP terus, selalu ada di media terus, kita akan semakin dari karakter iman kita akan dibunuh oleh setan yang menjadi roh ketakutan. Maka sekali saya menyampaikan satu penegasan bahwa mulai hari ini seterusnya, bagian-bagian yang tidak penting, lockdown atau kasih kunci, HP atau hal-hal yang negatif yang kamu nonton, kamu lihat itu, kasih mati. Nah, kalau boleh nonton hal-hal tentang rohani memberikan pencerahan, YouTube tentang khotbah-khotbah luar biasa lewat virus ini, sampaikan hal yang menolong kita. Nah, berdoa dan berpuasa dan juga mesbah keluarga harus dihidupkan. Kalau itu maka iman kita semakin kita dibangkitkan, kita akan terus menang. Maka situasi apapun kita tidak akan takut karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Corona apapun kau boleh datang, tapi kau tidak berani untuk membunuh kita punya roh, atau tidak berani untuk membunuh jiwa, karena tubuh boleh dibunuh tapi jiwa tidak bisa bunuh karena jiwa sudah menang karena kami adalah dalam Kristus. Sekali lagi kepada sidang jemaat Tuhan, jemaat gereja, sebagai kepala keluarga ibu rumah tangga, pemuda, mahasiswa, pelajar, dimanapun saudara atau Bapak Ibu berada, sekali lagi mulai hari ini dan ke depan, jangan terjerumus dengan berita-berita yang mengkosong, yang negatif, yang tidak bisa membangunkan iman kita. Tugas untuk menjelaskan, publikasi untuk tentang virus corona ada orang tugas medis, ada dokter, ada, bukan itu tugas kita. Kita mau bicara A sampai Z pun kita bukan ahli. Kita percuma bikin habis waktu, bikin kita stres. Tinggalkan hari ini, kembali kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Segala sesuatu semua ada jawaban dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Sekali lagi kembali kepada Alkitab, kembali kepada doa, kembali kepada mesbah keluarga, kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi, segala macam apa yang membingungkan, roh ketakutan mulai kasih kunci. Saya sampaikan yang mimbar ini dalam nama Yesus. Jemaat harus dipulihkan keadaan hari ini. Karena gereja sementara kami alihkan ibadah di rumah masing-masing. Jadi kepala sidang jemaat Tuhan, jemaat gereja dikasih, itulah menjadi renungan kita. Firman Tuhan untuk minggu kita ikuti, maka jangan menjadi tema
Jamin di teks firman Tuhan yang kita belajar adalah di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 17 atau 16. Judul firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan untuk memulihkan negeri atau janji pemulihan. Nah, ada 4 syarat. Kalau itu ditaati maka pemulihan itu pasti terjadi, yaitu yang pertama adalah Leviticus ayat 14 mendatangkan kepada kita bahwa belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah harus berdoa dan berdoa. Dan yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan. Dan yang keempat adalah tinggalkan jalan-jalan jahat dan kembali kepada Tuhan. Kalau itu dilakukan maka ayat 14, 15 dan 16 ada solusi, yaitu Tuhan akan memberi pengampunan, memberi pemulihan. Demikian untuk firman Tuhan, untuk kita ikuti dalam pada suara Tuhan akan memberkati. Shalom.